Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama MNC Asset Management. Dan untuk membahas prospek IHSG, kita telah terhubung dengan Edwin Sebayang, Direktur MNC Asset Management. Pak Edwin, selamat sore. Selamat sore, Mbak Patricia. Baik, jadi bagaimana Pak Edwin ini dengan adanya keputusan dari RDG Bank Indonesia kemudian mempertahankan suku bunga kita, seperti apa dampaknya terhadap indeks? Ya, jadi mengenai RDG kita memang sudah memperkirakan mereka tidak akan mungkin lagi menurunkan suku bunga dan tidak akan mungkin menurunkan suku bunga mereka sampai akhir tahun, Mbak. Jadi kita perkirakan stay at the same level till the end of this year. Artinya memang sudah sesuai ekspektasi ya, Pak Edwin? Ya. Oke. Benar, Mbak. Ya. Bagaimana kemudian dengan pengaruh keputusan The Fed, mungkin nantinya seperti apa? Jadi ibarat itu seperti seperti penyakit, Mbak. Jadi lagi mau didiagnosa itu kira-kira penyakitnya apa ya? Tiba-tiba udah keluar hasil tadi malam, oh ternyata kan ada peluang naik 2 kali 1/4% atau sekitar 0,5%, tapi di tahun 2023. Nah itu semacam relief bagi pelaku pasar, sehingga kita tidak heran IHSG kita tidak terlalu terpengaruh, Mbak. Nah ini kalau udah seperti ini udah siap untuk menguat nih, Mbak, besok mungkin. Oke, tapi kalau kita lihat sinyal The Fed yang akan mempercepat menaikkan suku bunga, Pak Edwin, apakah ini akan menahan peluang indeks kita untuk menguat ke level 6.100 paling tidak? Kalau saya rasa sih udah jelas sinyalnya, Mbak, ya. Jadi mereka akan naikkan. Jadi 18 anggota dari The Fed itu 11 mengatakan akan naik di 2023 sebanyak 2 kali 25 basis point. Ya kan, berarti sekitar 50 basis point. Nah itu berarti tahun 2023. So jadi sampai akhir tahun, ya sampai mungkin tahun depan itu masih aman, Mbak, untuk IHSG itu bertumbuh. Jadi kalau menurut saya sih mungkin hanya masalah waktu kita akan menuju balik ke 6.100 lagi, Mbak. Oke. Dengan keputusan Bank Indonesia, Pak Edwin, bagaimana Anda melihat daya saing serta prospek indeks kita dibandingkan obligasi dan juga emas untuk jangka pendek? Kalau kita lihat terus terang IHSG ini udah terlalu lagging, Mbak. Pertama saya bandingkan juga dengan dengan indeks lain, ya kan. Lalu kedua kita bandingkan juga dengan yield obligasi, ya lagging, ya. Lalu juga dengan emas lagging. Nah, ada peluang sebetulnya kita punya return atau yield nanti di kuartal 3, kuartal 4 itu akan outperform dari yield obligasi 10 tahunan dari obligasi tersebut di akhir tahun. Jadi return diharapkan sampai akhir tahun mungkin sekitar 10%, dan itu mungkin akan lebih return daripada obligasi, ya kan, yang mungkin akan sekitar 5 sampai 7%, Mbak. Kalau emas saya melihat ada rebound, tetapi mungkin tidak untuk dalam jangka pendek ini. Dan kalaupun rebound menurut saya sih tidak akan terlalu besar. Jadi returnnya mungkin kurang lebih sekitar 2-3%. So kalau sampai akhir tahun menurut saya sih IHSG ya itu mungkin akan lebih memberikan return lebih besar ketimbang dua instrumen tadi, dengan catatan. Nah, dengan catatan kalau masalah COVID ini selesai, mudah-mudahan ini short term aja terjadi kenaikan dari lonjakan yang terjadi, Mbak. Berarti asumsinya kalau belum selesai akan bergerak di berapa persen returnnya, Pak Edwin? Kalau memang nanti belum selesai, ya kan ada sentimen positif lain nih karena akan masuknya GoTo, ya, dan juga Bukalapak, ya itu kalau in total itu hampir sekitar 40 sampai 50 miliar US dollar valuation. Nah kalau itu masuk, ya itu nanti akan menjadi besar juga. Jadi semacam sentimen positif pendorong indeks. Kalaupun memang nanti COVID ini mungkin belum selesai atau mungkin tetap di level 9.000, 10.000, mungkin sekitar 10%-an harusnya masih bisa memberikan return, Mbak. Paling tidak masih ada sentimen positif yang bisa memberikan return sampai dengan 10% untuk indeks kita. Kemudian kalau kita berbicara dari indeks sendiri, Pak Edwin, kalau di sesi 1 tadi indeks properti minus terdalam ya, bagaimana prospeknya Anda lihat untuk indeks properti ini? Iya, jadi kan kita bicara tentang interest rate sensitivity, ya, karena memang the Fed terkait dengan interest. Jadi ada peluang memang tahun depan perkiraan kami pun, ya, suku bunga Bank Indonesia itu akan menuju level sekitar 4% perkiraan kami tahun 2022. Karena apa? Karena ada tekanan inflasi akan meningkat itu menjadi kurang lebih sekitar 3% perkiraan kami 2022. Nah, otomatis
Kalau untuk long term memang interest rate sensitivity stock seperti mungkin properti dan nanti mungkin akan terkait dengan semen, ya kan itu mungkin terpengaruh. Tapi untuk in the meanwhile ini untuk sementara waktu berusaha sih mungkin adanya relief statement tahun 2023 nanti Mbak. Jadi sampai akhir tahun berusaha sih masih ada peluang untuk mengalami kenaikan. Mengetahui penjualan rumah kemarin sampai bulan Mei kemarin kan cukup kondusif Mbak. Artinya masih ada peluang untuk naik. Tapi balik lagi Pak Edwin tadi terkait dengan kasus COVID-19 Indonesia. Ini bagaimana Anda melihatnya selera risiko investor kita? Apakah mungkin bergeser mengalami perubahan yang cukup signifikan atau seperti apa? Ya, kalau kita lihat sebetulnya mereka sudah kayak semacam ignorance ya Mbak ya. Artinya ya you have to survive walaupun di situ ada COVID-19. Jadi mereka lebih memilih untuk bertransaksi bisnis ketimbang mungkin hanya duduk-duduk diam ya karena kekhawatiran masalah COVID-19 tersebut. Jadi menurut saya itu bagus bagi ekonomi secara keseluruhan. Artinya GDP pun nanti akan meningkat dan itu akan diikuti juga dengan kemampuan dari emiten untuk mengenerate revenue dan untuk earnings mereka akan jauh lebih bagus ketimbang 2020 Mbak. Jadi untuk jangka pendek sentimen apa yang harus diperhatikan oleh para investor Pak Edwin? Iya, kalau kita lihat sebetulnya pertama itu adalah pastinya kalau dari saya pribadi Mbak ya itu adalah yield obligasi baik Indonesia maupun Amerika ya tadi malam sempat 4% naik ya. Tetapi menurut saya mungkin itu tidak akan bertahan lama ya. Lalu kedua kalau menurut saya sih bagaimana kelanjutan daripada net buy investor asing ya. Lalu ketiga adalah corporate action yang sedang dilakukan oleh beberapa emiten ya. Keempat pastinya adalah mengenai listing daripada GoTo dan Bukalapak tersebut. Kelima yang mungkin juga akan berpengaruh itu adalah mengenai free float market cap tadi Mbak ya. Itu juga nanti mungkin akan berdampak kepada emiten-emiten yang memang tadi mungkin dia big cap tetapi karena free float itu mungkin kurang dari perkiraan sehingga itu perlu nanti akan dikurangi oleh para fund manager seperti saham-saham seperti Gudang Garam, HM Sampurna, ICBP ya itu TPIA nanti mereka akan mengurangi bobot mereka dari portofolio mereka Mbak. Jadi itu kita perlu antisipasi 5 hal ke depannya. Kalau untuk net buy investor asing seperti apa sih Pak Edwin kondisinya saat ini? Ya kalau kita lihat sebetulnya udah lebih bagus Mbak ya karena di awal tahun 10 triliun kemarin sempat bulan 4 bulan 5 turun ya tapi sekarang sudah mencapai 13 triliun lagi. Walaupun kalau kita lihat 2 hari ini net sell asing sudah mencapai 1 triliun. Yang mudah-mudahan itu tidak turun dari 10 triliun Mbak. Jadi dan kalau bisa sebetulnya akan meningkat lagi ke depannya Mbak. Nah jadi itu berpengaruh sekali karena kita butuh dukungan dana mereka untuk mendorong indeks menuju ke level 6.600 Mbak. Oke, Pak Edwin secara spesifik untuk prospek indeks kita pada besok hari akan seperti apa dan juga rekomendasi saham untuk investor? Kalau kita lihat hari ini market tenang sekali dan perdagangan tidak terlalu besar, market tidak khawatir. Saya melihat ada peluang besok IHSG akan menguat. Tadi aja sempat berada di positif ya. Jadi menurut saya besok indeks akan mengalami penguatan, di mana kita lihat support akan berada di level 6.022 ya, resisten akan berada di level 6114 Mbak. Jadi ada probability penguatan lebih besar untuk besok hari Mbak. Untuk rekomendasi saham Pak Edwin? Iya, kalau kita lihat untuk saham ada beberapa yang saya lihat menarik Mbak ya. Dari perbankan saya lihat ada BRI, ada BRIS ya. Lalu dari retail ada ERA, ada Aces ya. Lalu dari dari infrastruktur saya lihat ada Jasa Marga ya. Lalu kita lihat dari renewable energy ada J-Sky Energy Mbak, itu menarik juga ya. Lalu dari intermoda ya itu ada Delta Freeway, itu juga menarik Mbak. Nah itulah dari dari infrastruktur lagi telekomunikasi ada menara itu namanya Tebik Mbak. Nah itu juga menarik untuk di koleksi dan kita perhatikan untuk besok perdagangan Mbak. Baik Pak Edwin Sebayang, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Closing Market.